Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Imam Sofi'i MPT selaku dosen pembimbing Bahasa Indonesia dan teman-teman yang berbahagia. Perkenalkan, nama saya Darwati Ningsi, NIM 2161035 dari kelas Manajemen A1. Di sini saya akan mempresentasikan materi saya tentang ejaan yang disempurnakan dan konsepsi ejaan. Apakah ejaan yang disempurnakan? Ejaan yang disempurnakan adalah tata bahasa dalam bahasa Indonesia yang mengatur penggunaan bahasa Indonesia dalam tulisan, mulai dari pemakaian dan penulisan huruf kapital dan huruf miring, serta penulisan unsur serapan. Ejaan yang disempurnakan ini berlaku sejak tahun 2015. Dulu saat belajar bahasa Indonesia, kita pasti tidak asing dengan istilah ejaan yang disempurnakan atau EYD. Pedoman EYD adalah pedoman ejaan bahasa Indonesia yang sudah berlaku sejak tahun 1972. Namun pada tahun 26 November 2015 yang lalu, EYD sudah diganti menjadi Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUEBI. Meskipun sudah berjalan beberapa tahun, masih banyak yang belum mengenali pedoman baru penulisan ejaan bahasa Indonesia ini. Tujuan atau alasan dari berubahnya pedoman EYD menjadi PUEBI adalah: pertama, karena adanya kemajuan teknologi seiring kemajuan zaman, dan kedua, untuk memantapkan fungsi dari bahasa Indonesia itu sendiri. Atas dasar alasan itu, PUEBI pun hadir sebagai jawaban atas kemajuan bahasa Indonesia di negeri ini dengan lebih lengkap. Beberapa hal yang menjadi isi dalam PUEBI meliputi penggunaan huruf, penggunaan kata, penggunaan tanda baca, serta penggunaan kata serapan. Konsepsi ejaan adalah keseluruhan pelambangan bunyi bahasa, penggabungan dan pemisahan kata, penempatan tanda baca dalam tataran satuan bahasa. Sebenarnya ejaan yang disempurnakan sama konsepsi ejaan itu maksudnya itu sama, tetapi kalau di konsepsi ejaan itu menyangkut keseluruhan dari pelambangan bunyi bahasa, penggabungan dan pemisahan kata, penempatan tanda baca dalam tataran satuan bahasa, dan semua menyangkut dari penulisan huruf kapital dan huruf miring, pemakaian, penulisan, serta unsur serapan. Macam-macam tanda baca dan kegunaannya. 1. Tanda titik. Tanda titik dipakai pada akhir kalimat yang bukan pertanyaan atau seruan. Misalnya, ayahku tinggal di Solo. Dari kalimat tersebut diakhiri oleh tanda titik. Tanda titik dipakai di belakang angka atau huruf dalam suatu bagan ikhtisar atau daftar. Misalnya, 3 titik Departemen Dalam Negeri. Tanda titik tidak dipakai di belakang angka atau huruf dalam suatu bagan atau ikhtisar jika angka atau huruf itu merupakan yang terakhir dalam deretan angka atau huruf. Tanda titik dipakai untuk memisahkan angka jam, menit, dan detik yang menunjukkan waktu. Misalnya, pukul 1.35.20. 2. Tanda koma. Tanda koma dipakai di antara unsur-unsur dalam suatu perincian atau pembilangan. Misalnya, saya membeli kertas, pena, dan tinta. Tanda koma dipakai untuk memisahkan kalimat setara yang satu dari kalimat serata berikutnya yang didahului oleh kata seperti tetapi atau melainkan. Misalnya, saya ingin datang, tetapi hari hujan. Tanda koma dipakai untuk memisahkan anak kalimat dari induk kalimat jika anak kalimat itu mendahului induk kalimatnya. Misalnya, kalau hari hujan saya tidak akan datang karena sibuk, ia lupa akan janjinya. Tanda koma tidak dipakai untuk memisahkan anak kalimat dari induk kalimat jika anak kalimat itu mengiringi induk kalimatnya. Misalnya, saya tidak akan datang kalau hari hujan.
Dia lupa akan janjinya karena sibuk. 3. Tanda titik koma. Tanda titik koma dapat dipakai untuk memisahkan bagian-bagian kalimat yang sejenis dan setara. Misalnya, malam makin larut. Titik koma, pekerjaan belum selesai juga. Tanda titik koma dapat dipakai sebagai pengganti kata penghubung untuk memisahkan kalimat yang setara di dalam kalimat majemuk. Misalnya, ayah mengurus tanamannya di kebun itu, titik koma. Ibu sibuk memasak di dapur, titik koma. Adik menghafal nama-nama pahlawan nasional. 4. Tanda titik dua. Tanda titik dua dipakai sesudah kata atau ungkapan yang memerlukan pemberian. Misalnya, Ketua titik dua Muhammad Akhyar, Sekretaris titik dua Tati Suryati. Titik dua dapat dipakai dalam teks drama sesudah kata yang menunjukkan pelaku dalam percakapan. Misalnya, ayah titik dua Karyo, sini kamu. Titik dua dapat dipakai pada akhir suatu pernyataan lengkap jika diikuti rangkaian atau pemberian. Misalnya, Pak Adi mempunyai 3 orang anak, titik dua Ardi, Aldi, dan Asdi. 5. Tanda hubung. Tanda hubung menyambung suku-suku kata dasar atau kata berimbuhan yang terpisah oleh pergantian baris. Misalnya, walau demikian masih banyak yang tidak mematuhi peraturan tersebut. Kata tidak dikasih tanda hubung selanjutnya dak. Tanda hubung menyambung unsur-unsur kata ulang. Misalnya, anak-anak, kupu-kupu, berulang-ulang, dan seterusnya. Tanda hubung menyambung huruf dari kata yang dieja satu dan bagian-bagian tanggal. Misalnya, P tanda hubung A, tanda hubung M, tanda hubung I, tanda hubung T, tanda hubung I, tanda hubung A, jadi panitia. 6. Tanda pisah. Tanda pisah membatasi penyisipan kata atau kalimat yang memberi penjelasan khusus di luar bangun kalimat. Misalnya, kemerdekaan bangsa itu, tanda pisah saya yakin akan tercapai, tanda pisah diperjuangkan oleh bangsa itu sendiri. Tanda pisah menegaskan adanya aposisi atau keterangan yang lain sehingga kalimat menjadi lebih jelas. Misalnya, rangkaian penemuan ini, tanda pisah evolusi, teori kenisgisan, dan kini juga pembedahan atom, tanda pisah tidak mengubah konsepsi kita tentang alam semesta. Yang ketujuh, tanda elipsis. Tanda elipsis menggambarkan kalimat yang terputus-putus. Misalnya, kalau begitu, dikasih tanda elipsis titik. Iya, marilah kita bergerak. Tanda elipsis menunjukkan bahwa dalam suatu petikan ada bagian yang dihilangkan. Misalnya, sebab-sebab kemerosotan, dikasih tanda elipsis titik akan diteliti lebih lanjut. 8. Tanda tanya. Tanda tanya dipakai pada akhir kalimat tanya. Misalnya, kapan ia berangkat? Dikasih kalimat dari kalimat tersebut akhirnya dikasih tanda tanya. Tanda tanya dipakai di dalam kurung untuk menyatakan bagian kalimat yang disangsikan kebenarannya. Misalnya, ia dilahirkan pada tahun 1983. Di dalam akhir kalimat dikasih tanda tanya. 9. Tanda seru. Tanda seru dipakai pada akhir kalimat perintah. Misalnya, bersihkan kamar itu sekarang juga, dikasih tanda seru. Tanda seru dipakai pada akhir ungkapan atau pernyataan yang menggambarkan kesungguhan, ketidakpercayaan, ketakjuban, atau rasa emosi yang kuat. Misalnya, alangkah seramnya peristiwa itu. 10. Tanda kurung. Tanda kurung mengapit tambahan keterangan atau penjelasan. Misalnya, Komisi A telah selesai menyusun GBPK. Tanda kurung buka garis-garis besar program kerja, tanda kurung tutup, dalam sidang pleno tersebut. Tanda kurung mengapit keterangan atau penjelasan yang bukan bagian integral pokok pembicaraan. Misalnya,
Keterangan itu, kurung buka, lihat tabel 10 kurung tutup, menunjukkan perkembangan perekonomian Indonesia 5 tahun terakhir. Tanda kurung mengapit angka atau huruf yang memerinci satu urutan keterangan, misalnya faktor produksi menyangkut masalah kurung buka A kurung tutup alam, kurung buka B kurung tutup tenaga kerja, dan kurung buka C kurung tutup modal. 11. Tanda kurung siku. Tanda kurung siku mengapit huruf, kata, atau kelompok kata sebagai koreksi atau tambahan pada kalimat atau bagian kalimat yang ditulis orang lain. Tanda itu menyatakan bahwa kesalahan atau kekurangan itu memang terdapat di dalam naskah asli. Misalnya, sang putri mendekat huruf D kita kurung dengan kurung siku engar, bunyi gemerisik. Tanda kurung siku mengapit keterangan dalam kalimat penjelas yang sudah bertanda kurung. Misalnya, persamaan kedua proses ini perbedaannya dibicarakan di dalam bab 2. Dikasih tanda kurung siku, lihat halaman 35-38. Lalu dibentangkan di sini. 12. Tanda petik ganda. Tanda petik mengapit petikan langsung yang berasal dari pembicaraan atau naskah atau bahan tertulis lainnya. Misalnya, dikasih tanda petik ganda. Saya belum siap, kata Mira. Tunggu sebentar. Tanda petik mengapit judul syair, karangan, atau bab buku yang dipakai dalam kalimat, misalnya saja. Berdiri aku, kata berdiri aku diapit oleh petik ganda. Terdapat pada halaman 5 buku itu. 13. Tanda petik tunggal. Tanda petik tunggal mengapit petikan yang tersusun di dalam petikan lain. Misalnya, tanda Basri, kau dengar bunyi kring-kring tadi. Kring-kring, kita kasih tanda petik tunggal. 14. Tanda garis miring. Tanda garis miring dipakai di dalam nomor surat dan nomor pada alamat dan penandaan masa 1 tahun yang terbagi dalam 2 tahun takwim. Misalnya, nomor 12 garing PK garing 2005, Jalan Kramat 3 garing 10. Tanda garis miring dipakai sebagai pengganti kata atau tiap. Misalnya, laki-laki garing perempuan 120 km garing jam. Yang terakhir, 15. Tanda penyingkat atau apostrof. Tanda penyingkat menunjukkan penghilangan bagian kata atau bagian angka tahun. Misalnya, gunung pun kan ku daki. Katakan, kita kasih tanda penyingkat sama dengan kan, itu maksudnya itu akan. 17 Agustus dikasih tanda penyingkat 45. Maksud dari tanda penyingkat 45 sama dengan 1945. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Demikian akhir dari presentasi saya. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.